sini saya Muhammad Darul Arif dari mahasiswa Polij. Di sini saya mau menjelaskan tentang pembuatan aplikasi pendaftaran siswa baru dengan menerapkan desain sprint. Di mana kita akan menerapkan beberapa tahapan dari alurnya. Ada understand, terus ada define, ada diverge, ada decide, terus ada prototype, dan yang terakhir ada validate. Untuk saya sendiri pada pas waktu understand, di sini saya punya 3 permasalahan. Di antaranya adalah pertama, adanya penerimaan siswa dan siswi ilegal yang membuat kuota SMP dan SMA negeri menjadi berlebih. Terus yang kedua, sistem yang digunakan masih menggunakan satu server saja. Terus yang ketiga, aplikasi Dapodik yang digunakan dapat mengalami kadaluarsa sesuai dengan periode tahun ajaran tersebut. Terus untuk yang define-nya, yang pertama sama dengan yang understand tadi, adanya penerimaan siswa ilegal yang menyebabkan kuota SMP dan SMA negeri semakin sedikit. Terus yang kedua, sistem yang dipergunakan masih menggunakan satu server. Yang ketiga, aplikasi Dapodik yang digunakan dapat kadaluarsa sesuai periode tahun ajaran tersebut. Untuk diverse, solusi saya seharusnya ada pembatasan penerimaan siswa dari luar wilayah tersebut, seperti dengan cara menerapkan kuota antara 30% untuk siswa dari luar wilayah dan 70% untuk siswa wilayah asal daerah tersebut. Terus yang kedua adalah perlu adanya penambahan jumlah server, sehingga bila banyak siswa yang ingin mengakses pendaftaran tersebut tidak akan mengalami kendala seperti susah login dan sebagainya. Terus untuk yang ketiga, seharusnya untuk aplikasi Dapodik memang tidak mengalami suatu masalah atau mempunyai batas waktu, sehingga apabila orang atau siswa ingin mengaksesnya kembali dalam waktu yang lama, maka siswa atau orang tersebut masih bisa mengaksesnya. Tetapi untuk aplikasi pendaftaran, menurut saya juga memang seharusnya ada masa aktifnya atau masa berlakunya, karena hal tersebut bertujuan membatasi jumlah pendaftar agar tidak melebihi kuota yang ada, dan juga proses tersebut bisa selesai lebih cepat. Maksudnya adalah proses tersebut itu dalam proses tahap seleksi nantinya itu tidak akan memangkas waktu yang cukup lama, dikarenakan proses pendaftaran terlalu mengulur waktu yang lama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Budi Satria dari DIV golongan A dengan NIM E41160482. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi pendaftaran siswa baru. Dengan alur pembuatan yaitu understand atau masalah yang ada di lapangan, define, diverge, decide, prototype, dan validate. Untuk masalah di lapangan, saya menemukan satu, kurang efektifnya pendaftaran bila menggunakan formulir pendaftaran dan juga menyebabkan antrian yang cukup panjang pada proses penyerahan berkas yang harus diserahkan pada saat pendaftaran. Untuk define atau perincian masalah, yaitu kurang efektifnya pendaftaran bila menggunakan formulir pendaftaran dan akan membuat antrian yang cukup panjang. Untuk diverge atau solusi, dengan menggunakan sistem informasi dengan penataan database, lalu diperlukan pula server yang dapat membantu kinerja admin sehingga proses akan lebih efisien dan lebih cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fian Ari Pratama dari Prodi DIV golongan A, NIM E41160474. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan aplikasi pendaftaran siswa baru dengan menggunakan metode Agile. Pertama, di understand masalah yang ada di lapangan. Jadi
masih manualnya kalkulasi nilai di dalam sebuah pendaftaran siswa baru. Di define ya, perincian masalah. Jadi kalkulasi nilai yang masih manual itu kurang begitu efektif untuk suatu pendaftaran siswa baru, karena dapat menimbulkan kejenuhan si panitia. Solusinya adalah dengan membuat sebuah sistem informasi aplikasi PSB atau pendaftaran siswa baru akan memudahkan panitia atau petugas dalam mengkalkulasi nilai para pendaftar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi pendaftaran siswa baru. Yang pertama adalah understand, define, diverse, decide, prototype, dan validate. Oke, untuk understand, menurut saya yang pertama adalah masih saja sistem yang digunakan hanya menggunakan satu server saja. Yang kedua, masih adanya pungutan dari pihak sekolah. Dan yang ketiga, beberapa siswa tidak diterima di sekolah yang mereka pilih pada pilihan kedua. Yang selanjutnya adalah define. Define ini menurut saya beberapa siswa tidak diterima di sekolah yang mereka jadikan pilihan kedua. Oleh sebab itu menjadi kerugian bagi siswa itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah defense. Menurut saya dalam kasus ini seharusnya para siswa mengetahui segala peraturan dan konsekuensi yang ada. Selain itu, hal ini terjadi dikarenakan sekolah pada pilihan kedua tersebut telah lebih banyak mendapat calon siswa di pilihan yang pertama. Selain itu, apabila suatu sekolah telah lebih kuota pada pilihan kedua, maka tidak seharusnya mereka melihat pendaftar pada pilihan kedua sesuai dengan keputusan sekolah masing-masing. Terima kasih. Pada step desainnya, di mana solusi terbaik dari kelompok kami mempunyai 7 poin. Di antaranya adalah 1. Melakukan pendaftaran. Terus yang kedua adalah pemberkasan data. Yang ketiga adalah memilih jurusan yang diinginkan. Yang keempat adalah akumulasi nilai. Untuk di set yang kelima yang adalah menerima bukti pendaftaran. Yang keenam pendaftaran selesai, dan yang terakhir adalah daftar ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, friend, di sini kami akan menjelaskan tentang pembuatan aplikasi pendaftaran siswa baru yang merupakan bagian dari tugas kelompok kami
yakni tentang penerapan desain sprint yang merupakan mata kuliah yang dipegang oleh Bapak Ibu Dodi Lesmana, yang merupakan mata kuliah workshop sistem informasi. Dan untuk prototipe akan dijelaskan oleh saudara Dian. Baik, untuk di prototype kita ada form login yang utama. Di form login nanti ada dua level, yaitu level petugas dan level admin. Jika untuk login dia levelnya adalah tugas, dia akan mengarah ke sini ke form menu petugas, yang di menunya itu ada registrasi dan registrasi atau daftar ulang. Nah, jika dipencet registrasi akan tampil ini form registrasi. Sini akan masukkan di nomor pendaftaran ini akan otomatis masuk ke ini, dan jurusan yang dipilih nanti akan dipilih jurusan 1 sampai 3, nilai ujian nasional ya di sini. Klik simpan, akan tersimpan. Dan untuk form registrasi diklik akan di sini form daftar ulang. Di nomor pendaftaran nomor pendaftaran diklik diisi, nyalain akan tampil dan klik simpan. Ya di sini pertama statusnya akan belum daftar ulang. Kita akan balik lagi ke login. Kalau kita login dengan admin, dia akan lari ke sini. Menu admin menunya itu ada petugas, ada menu pendaftar, ada jurusan, pengumuman. Terus klik petugas akan lari ke sini, data petugas, ada username, password. Ini untuk loginnya, untuk melakukan sebuah login, password, nama, nomor telepon, dan levelnya itu adalah admin dan tugas. Ada simpan, ada delete, dan cari. Kalau cari, caranya adalah memasukkan username, lalu klik cari. Kembali lagi ke sini, pendaftar akan lari ke sini, data pendaftar. Di sini kita isikan nomor pendaftarannya, kita klik cari, dia akan otomatis langsung tampil. Terus langsung jurusan adalah di sini data jurusan ada kode jurusan dan daya tampung. Daya tampung ini seperti kuota lah istilahnya. Sama kayak di tugas, ada simpan, update, dan cari. Lalu kita ke pengumuman kita lari ke bawah sini. Di pengumuman ada yang namanya jurusan. Jadi pengumuman ini diumumkan per jurusan. Jadi seumpama jurusannya adalah jurusan seumpama di SMK adalah ada multimedia, dipilih multimedia, klik proses. Nanti di sini akan muncul daftar nama, nomor pendaftaran yang diterima gitu. Di sini ada tombol cetak untuk mencetak data pengumumannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke friends, selanjutnya dari proses prototype nanti akan menuju ke validate, dimana di validate ini nanti adalah wujud aplikasi yang sudah jadi. Tapi untuk saat ini kami belum bisa menampilkan dikarenakan kita masih sampai di proses prototype. Jadi nanti kita akan mengajukan prototype dulu kepada Pak Ibu Dodi Lesmana, baru kita akan menghasilkan validate kita nanti produknya gimana. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah menyaksikan video kami. Thank you, don't forget to subscribe di bawah. Subscribe, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.